Silakan. Apa? Silakan. Baik, hadirin jamaah rahmatullah, sebelum acara ini kita buka, siapkan hati, pendengaran untuk sama-sama kita menyimak kajian pada malam hari ini. Dengan lafaz basmalah kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah pada malam hari ini, malam keempat di bulan 2 Safar. Alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di taman-taman surga. Alhamdulillah. Syukran Ustaz sudah hadir. Seharusnya pekan kedua Ustaz Ahmad Ghazali, namun ada sesuatu hal, maka digeser pekan ketiga. Dan syukran untuk imam kita, ini Ananda Haris Wijaksono. Beliau adalah pemuda, seorang penghafal Quran juga. Rumahnya di Batu Ceper, Candi Mas. Mudah-mudahan kita doakan beliau bisa menyelesaikan 30 juz. Insya Allah Ustaz, anak-anak muda yang hafal Quran nanti kumpul di Masjid Nurul Islam ya, untuk menebarkan ilmunya yang sudah didapat. Kemudian alhamdulillah waktu kami bermusyawarah di Masjid Al-Islah Ciramai 2. Jadi SOP kami Ustaz, tatkala taklim ada 4 orang, sisi kiri 2, sisi kanan 2 untuk menghadap ke jamaah. Kita jaga-jaga. Kita jaga-jaga tatkala ada kaum munafikun yang ingin membuat tidak nyaman. Sudah ada kiri Pak Susilo, mantap badannya, kanan juga Pak Bowo datang. Kemudian pada teman-teman, terima kasih sudah datang. Ustadz Royan, alhamdulillah beliau hadir. Beliau adalah salah satu koordinator jamaah, koordinator dakwah di Lampung, di Provinsi Lampung. Mudah-mudahan kita doakan agar beliau sehat terus, bagaimana dakwah di Lampung ini tetap berjalan. Kemudian materi kita lanjutkan dengan fikih toharoh yang lalu telah dijelaskan. Dan ini Ustaz ada hadiah untuk anak-anak, ada untuk ibu-ibu, ada untuk bapak-bapak, dengan syarat bisa menjawab pertanyaan. Kemudian terakhir perkembangan Masjid Nurul Islam. Alhamdulillah, kalau enggak Senin, Selasa atau Rabu Ustaz ada 3 item pekerjaan yang baru. Risplang depan kita profil, insya Allah Senin mulai. Tapi ada berita baru, saya ditelepon PLN karena kabel tegangan tinggi terlalu dekat itu beberapa hari yang lalu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah koordinasi sama Bang Sigit, kemudian Bang Yoga, kita nanti disuruh buat surat untuk pengamanan jaringan tatkala nanti pekerjaan profil dikerjakan. Tapi ada biayanya untuk administrasi, namun tidak mengapa. Kemudian pekerjaan insya Allah hari Selasa kalau tidak Rabu sudah masuk ke tempat wudhu bagian belakang, kemudian WC yang di belakang renovasi habis. Kemudian insya Allah mulai besok masang granit di atas mihrab Ustaz. Doakan agar program masjid ini tetap dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala pemasangan granit dalam sudah selesai, keliling granit Ustaz dalam ruang 1. Kemudian kamar mandi selesai, maka kita taklimnya di depan Ustaz. Insyaallah bulan Rabiul Awal atau Ula kita pindah ke depan, bantu doa agar pekerjaan ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian info dari perkembangan Masjid Nurul Islam dalam pembangunannya. Baik, kita lanjutkan materi fikih toharoh. Begini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله علينا مشتبها فنتبع الهوى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Nurul Islam dan jamaah Majelis Silaturahmi yang selalu dirahmati, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya kenikmatan Islam dan iman, dan kenikmatan kita pada malam hari ini kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah salat maghrib, dan kita lanjutkan dengan taklim atau kajian Islam yang rutin kita lakukan pada setiap malam Senin ini. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai rukun-rukun wudu. Rukun artinya adalah perbuatan utama di dalam wudu. Ya, perbuatan pokok yang wudu itu tidak sah kecuali setelah melakukan perbuatan tersebut. Rukun wudu ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh atau mencuci wajah, yang ketiga membasuh atau mencuci tangan sampai siku-siku, yang keempat adalah mengusap kepala atau rambut, yang kelima adalah membasuh atau mencuci kaki sampai kedua mata kaki, yang keenam adalah tertib atau dilakukan secara berurutan. Keenam rukun ini berdasarkan hadis dan ayat. Adapun hadis adalah menjelaskan rukun pertama yaitu niat. Hadisnya adalah hadis yang terkenal, innamal a'malu binniyat. Adapun yang nomor 2 sampai nomor 6 itu berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, "Idza qumtum ila sholati", jika engkau akan laksanakan salat, "faghsilu wujuhakum", cucilah wajah kalian, "wa aydiyakum ilal marafiq", tangan sampai dengan siku-siku, "wamsahu bi ru'usikum", usaplah atau basuhlah kepalamu. Kemarin sudah saya jelaskan bedakan dengan membasuh dan mengusap. Kalau membasuh atau mencuci itu airnya mengalir. Kalau mengusap atau mengelap, airnya cukup sisa-sisa basahan di tangan. Gitu ya. Di dalam ayat ini dibedakan. Kalau wajah, tangan dan kaki itu faghsilu, cuci. Kalau rambut ya atau kepala, wamsahu. Ya, jadi pembedaan ini kemudian menjadikan dua hal yang berbeda dalam pelaksanaannya. Wamsahu bi ru'usikum, ya, basuhlah kepala, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai dengan dua mata kaki. Ya, nah ini jadi jelas ya, wajah, tangan, kepala, kaki. Lalu tertib dari mana? Tertib dari pembahasan itu ya, bahwa di
disampaikan oleh Allah secara tertib, dan Nabi SAW juga melaksanakannya secara tertib. Tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi itu merubah dari urutan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu dipahami oleh para ulama bahwa wudhu itu harus berurutan, seperti di dalam sholat juga berurutan. Hadirin rahimakumullah, pada hari ini kita akan membahas sesuatu yang lebih dalam, yang juga nanti akan kita kembali ulang apa yang kita bahas tentang rukun itu, yaitu pembahasan kedua ini berkaitan dengan sunnah-sunnahnya wudhu. Sunnah itu artinya perbuatan yang dianjurkan. Kalau dianjurkan artinya tidak wajib, ya. Tidak wajib artinya kalau tidak dikerjakan secara sengaja ya tidak apa-apa, tidak membatalkan wudunya, tapi nilai wudunya menjadi tidak sempurna, tidak maksimal. Dalam semua ibadah apapun, kalau sunnah-sunnah ibadah itu ditinggalkan, maka akibatnya ibadahnya tidak sempurna pahalanya. Tapi kalau masalah diterima atau tidak, dia melaksanakan rukun saja, itu sudah sah, ya. Itu, dan insya Allah diterima jika dia melakukannya itu. Baik, apa saja rukun wudhu ini? Rukun wudhu itu pada setiap bagian-bagiannya punya sunnah-sunnah tersendiri. Yang pertama dari wudhu ini adalah bagian muqaddimahnya, sebelum membasuh kepala, ya, sebelum membasuh kepala. Sebelum membasuh kepala ini, jadi sebelum membasuh wajah, ya, jadi masih di awal. Apa saja yang disunnahkan? Pertama-tama adalah membaca basmalah, ya, kita dianjurkan untuk membaca bismillah. Ini berdasarkan sebuah hadis. Suatu hari Nabi SAW kehabisan air di tengah perjalanan, lalu beliau minta sahabat untuk bawa semacam bejana, ya, lalu minta sisa air yang ada di sahabat. Ada nggak sisa air? Ada. Diambilkan air sedikit, ditumpahkan semua di bejana itu, ya, kemudian tangan beliau dimasukkan ke air tersebut yang ada di bejana, lalu dengan izin Allah mengucurlah, ya, keluarlah air dari sela-sela jari Rasulullah SAW dengan sangat banyak. Dan pasukannya ketika itu sama Nabi SAW semuanya wudhu dan menyimpan air. Nah, ketika itu beliau mengatakan tawaddau bismillah, ya, berwudulah dengan mengucap nama Allah. Itulah yang salah satu dalil bahwa ketika kita berwudu dianjurkan untuk membaca basmalah. Jadi kita bacanya bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita wudunya di kamar mandi, ya, tentu kita tidak dianjurkan untuk mengucapkan kalimat mulia itu di tempat yang tidak terhormat seperti kamar mandi. Maka bagaimana kita bacanya di dalam hati? Kita mengucapkan dalam hati. Kemudian rahimakumullah, jangan lupa bahwa ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan muqaddimah wudu tadi, untuk berniatkan atau meniatkan perbuatan itu sebagai sunnah wudu. Ya, untuk meniatkan perbuatan itu sebagai sunnah wudu. Misalnya nanti kita akan menyebutkan cuci tangan dan lain sebagainya. Itu perbuatan cuci tangan itu hakikatnya perbuatan yang bukan ibadah, ya, perbuatan sehari-hari, ya. Kita mau makan cuci tangan, habis makan cuci tangan, bangun tidur cuci tangan, ya, mau ada kotor merasa nggak enak sedikit cuci tangan dan lain sebagainya. Maka supaya membedakan cuci tangan itu merupakan cuci tangan yang pekerjaan harian dengan sebuah cuci tangan yang merupakan bagian dari ibadah, yaitu dalam hal ini wudu, maka bagaimana cara membedakannya? Dengan niat, ya. Seperti bapak-bapak duduk-duduk di sini, duduk-duduk itu kan perbuatan sehari-hari, kan. Kita bisa duduk di masjid, bisa di luar masjid, bisa di atas motor, bisa di rumah, bisa di mana saja bisa. Bagaimana supaya duduk kita di masjid ini bisa berpahala? Bagaimana caranya? Kita niatkan iktikaf. Makanya yang belum niat iktikaf, niatlah iktikaf supaya duduknya ini tambah dapat pahala. Sederhana niatnya. Saya niat iktikaf selama saya ada di masjid ini. Sudah cukup. Ya, itu nanti duduk kita di sini selama 1 jam atau lebih, itu setiap detiknya diberikan pahala oleh Allah. Jadi yang membedakannya apa? Niat.
Maka ketika kita sudah baca basmalah itu kita niatkan, saya niat melakukan perbuatan sunnah wudhu, supaya apa yang dilakukan setelah ini menjadi sebuah ibadah. Kalau tidak diniatkan, ya seperti kita pas secara otomatis mau makan langsung cuci tangan, ya kan, nggak kepikir-pikir langsung cuci tangan. Habis makan cuci tangan, nggak pakai niat-niat, ya nggak ada pahalanya, ya nggak ada pahalanya. Tapi kalau kita niatkan cuci tangan itu sebagai sunnah wudhu, maka dianggap sebagai ibadah, ya, yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berikutnya adalah dianjurkan kita untuk bersiwak. Ya, bersiwak itu membersihkan gigi lah, membersihkan mulut secara umum. Ya, kalau kita ada di rumah, di kamar mandi kita, ya mungkin ada sikat gigi, ya tidak apa-apa pakai sikat gigi, kita bersihkan, mungkin itu lebih bersih, ya. Kalau kita di luar, ya usahakan kita punya siwak. Siwak itu perlulah bagi kita seorang muslim untuk punya siwak, karena Rasulullah SAW itu suka membersihkan diri. Beliau kalau mau masuk ke rumah beliau dari pergi tidak lupa siwak dulu, mau ketemu tamu siwak dulu, supaya apa? Ya, Islam itu kan indah, Islam itu bersih, Islam itu rapi. Jadi kepingin beliau tunjukkan yang terbaik. Jadi kita bersiwak. Ya sebenarnya bab tentang siwak ini ada sendiri, ya. Siwak itu apa, ya, panjangnya itu kira-kira berapa, ya, boleh nggak kalau kita siwaknya panjang segini, atau pendek segini, kira-kira itu gimana yang benar, atau apa, apakah ada penjelasannya? Ada sebenarnya, ya. Kalau nggak ada kayu siwak kita pakai apa, ya, cara memegangnya, cara menggosoknya itu sebelah mana dulu, apakah secara berjajar begini atau secara, ya, horizontal atau secara vertikal begini. Nah itu sebenarnya dijelaskan dalam bab siwak, ya. Memang ini pembahasan yang lebih dalam, di kapan-kapan lah kita bahas, ya. Jadi intinya kita bersiwak. Kalau di kamar mandi pakai sikat gigi, ya, bersihkan dengan odol, ya. Ya itu tadi, kalau kita sudah niatkan sikat gigi itu sebagai bagian wudhu, maka dapat pahala, ya. Tapi kalau sekedar kita sikat gigi begitu saja, ya dapat pahala. Kita cuma bersihkan mulut, seperti itu saja. Setelah kita sikat gigi, kemudian kita, nah ini dasarnya, ya, dasarnya mungkin kita sudah jelas lah, ini ada hadis yang terkenal, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau tidak memberatkan umatku, maka aku perintahkan mereka itu bersiwak inda kulli wudu'in, ketika berwudu. Dalam sebuah riwayat inda kulli sholatin, ketika mau sholat. Makanya ketika wudu siwak, ketika mau sholat juga siwak. Ya, nah, jadi kita dianjurkan bersiwak berdasarkan hadis itu. Kemudian rahimakumullah, berikutnya adalah mencuci tangan, ya. Mencuci kedua tangan, maksudnya telapak ini, ya. Dahulu memang di zaman Nabi orang berwudu itu biasanya menggunakan bejana, ya, bejana. Jadi nggak pakai pancuran. Jadi kalau mau ngambil airnya ciduk begini pakai tangan. Nah, kadang-kadang tangan kita ini kita khawatir kalau ada najisnya, khususnya kalau kita bangun tidur. Makanya dalam sebuah hadis, ya, dalam praktek Nabi juga, sehari ketika beliau mau wudu, beliau tuangkan begini, ya, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu beliau tuangkan begini dulu, langsung dicuci, ya, 3 kali. Begitu juga dalam sebuah hadis beliau mengatakan, idza staiqadha ahadukum min naumihi, ya, fala yudkhil yadayhi, ya, hatta yaghsilu thalatha marat aw kama qala. Kalau orang bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia mencuci kedua tangannya, ya, sebelum dimasukkan ke dalam air, sebelum dimasukkan ke dalam wadah, ya. Kata Nabi, fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena dia nggak tahu tadi malam tangannya ini tidurnya di mana, gitu. Mungkin kelayapan tangan ini kemana-mana, ya, masuk ke lubang-lubang yang berbahaya. Nah itu kan nanti khawatir ada najisnya. Maka kata Nabi, kalau bangun tidur itu bagusnya dicuci tangan, karena takut ada najis, ya. Kalau ada najis lalu kita punya bejana kecil begini, ada airnya, kita masukkan, langsung itu menjadi najis semua, ya, malah jadi najis semua. Maka dianjurkan tuangkan dulu. Kalau zaman sekarang kita pakai keran, ya, keran, ya, kita ambil cuci tangan, ya. Meskipun mungkin kita yakin itu bersih, ya, maka ini bagian sunnah juga, karena Nabi itu, ya, dalam prakteknya juga kan beliau tidak menyebutkan
ta'lil. Ta'lil itu alasan beliau cuci tangan. Nah, jadi kalau cuci tangan itu saja, maka kita lakukan apa yang beliau lakukan, ya, cuci tangan ini 3 kali. Kemudian setelah itu sunnahnya berikut adalah berkumur-kumur, ya, berkumur-kumur. Ambil air, ya, dimasukkan ke mulut, dilakukan 3 kali, ya. Kemudian dilanjutkan dengan membersihkan hidung, ya, dengan cara menghisap air, ya, dihisap, bukan tangannya yang dimasukkan ke dalam hidung gini, ya. Kalau gini namanya apa? Ngupil namanya. Ya, namanya ngupil itu. Kalau wudu itu dihisap, dikeluarkan lagi, ya, dihisap, dikeluarkan lagi, ya. Dan itu subhanallah, itu fungsinya sangat banyak, membersihkan kotoran. Dan bisa dirasakan kalau kita menghirup begitu, kita keluarkan plong itu, sepertinya hidung kita ini bolongannya itu lebar, bernafasnya enak sekali, ya. Bahkan dalam ilmu kesehatan juga kan kita diajarkan untuk membersihkan hidung, ya. Kita beli cairan yang untuk infus itu, kita ambil suntikan, kita semprot itu ke dalam, ya, sambil dimiringkan gini, nanti keluar dari sebelah sini, lalu sebelah kiri kita semprot sambil miring, keluar dari sebelah kanan, itu supaya bersih, ya. Itu ternyata ada dalam kesehatan modern sekarang, ya. Nabi sudah mengajarkannya itu, ya, 1400 tahun yang lalu, luar biasa, ya. Kemarin saya di Palembang, ya, saya menyampaikan tausiah juga bersama ketua Covid Sumsel lah, ya, Profesor Yuwono. Beliau bilang Covid itu kalau virus itu ketika masuk hidung, dia tidak langsung masuk ke dalam paru-paru, ya, tapi dia bertahan di hidung ini selama 3 jam dulu, ya. Kata beliau, ini virusnya ini sopan luar biasa, nggak cepet langsung masuk, ya. Di hidung dulu, nggak langsung masuk gitu, nggak nyelonong aja lah istilahnya. Jadi kalau misalnya kita itu rajin membersihkan hidung dengan kita wudhu, ya, 3 jam itu kan biasanya rentang orang sholat, ya, subuh misalnya, ya, biasanya kan gitu, subuh kita wudhu, nanti duha jam 9, ya, habis itu 1/4 hari lagi kita zuhur sholat, 1/4 hari lagi kita asar sholat, 1/4 lagi kita maghrib sholat, nah begitu, ya. Malam isya kita kan nggak kemana-mana, subuh lagi, nah begitu. Subhanallah, jadi itu salah satu hikmah yang luar biasa, ya. Nah, cara menyedotnya disedot, semakin kita sedot semakin ke atas semakin bagus gitu. Awal-awal memang berat, ya. Awal-awal memang berat, tapi kalau kita terbiasa insya Allah mudah, ya. Kumur-kumur juga dianjurkan untuk yang berlebihan, ya. Wabaligh fil istinsyaq, dan berlebih-lebihan dalam membersihkan hidung, ya, dan berkumur-kumur illa an takuna shaiman, kecuali kalau kamu puasa. Kalau puasa jangan berlebihan, tapi tetap kumur-kumur. Nah, itu jadi sunnah-sunnahnya itu. Jadi saya ulang lagi, baca bismillah jangan lupa, ya. Baca bismillah. Bahkan kalau dalam mazhab Imam Ahmad, baca bismillah ini wajib, ya. Baca bismillah dalam wudu itu wajib, ya, dalam mazhab Imam Ahmad. Kalau nggak baca, nggak sah wudunya, gitu. Termasuk juga kumur-kumur dan membersihkan hidung. Dalam mazhab Imam Ahmad saja itu hukumnya wajib. Kalau nggak kumur-kumur, nggak membersihkan hidung, diulang wudunya karena nggak sah. Itu dalam mazhab Imam Ahmad, ya. Kalau mayoritas ulama mengatakan sah, ya, membersihkan itu semua dianggap sebagai sunnah wudu, ya. Jadi baca bismillah, sikat gigi atau siwakan, ya. Kalau kita nggak ada kayu siwak, pakai apa saja, ya. Kata para ulama, pakai apa saja yang sifatnya khashin. Khashin itu agak kasar gitu, pakai kain, ya. Bahkan kalau nggak ada apa-apa, misalnya ini tangan saja masukkan, nih, meskipun formalitas, yang penting kita dapat makna siwaknya itu, supaya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian cuci tangan 3 kali, kemudian kumur-kumur, ya, 3 kali secara berlebih-lebihan, hidung dibersihkan 3 kali. Itulah muqaddimah kita wudu, ya. Itu muqaddimahnya, itu dikerjakan supaya sempurna. Setelah itu baru kita masuk kepada inti wudu, ya, pada inti wudu, yaitu apa? Niat, ya. Niat langsung bersambung dengan mencuci wajah, ya. Jadi niat bersambung dengan mencuci wajah, sambil kita tuangkan air, kita niat, saya niat wudu, ya. Kalau misalnya ditambah untuk menghilangkan hadas kecil, ya lebih bagus, ya. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab juga boleh. Nawaitul wudu'a, saya niat wudu.
li raf'il hadasil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil, atau pakai bahasa apa saja silahkan. Lalu kita wudu. Nah, ya wudu kan tadi wajah ini wajib ya. Wajah kan saya sudah jelaskan, antara tumbuhnya rambut sampai dengan tumbuhnya jenggot, antara telinga dengan telinga. Jadi apa yang disunahkan? Yang disunahkan ketika berwudu itu adalah kita mengusapnya, ngambil airnya dengan kedua tangan supaya airnya cukup ya kita, karena Nabi selalu melakukan seperti itu, diambilnya dengan dua tangan begini ya, supaya cukup untuk membasuh semua. Kadang-kadang kalau cuma sedikit kan nggak bisa rata jadinya ya, harus ditambah lagi akhirnya. Kemudian kita lakukan sebanyak 3 kali ya, karena memang Rasulullah SAW itu dalam wudu ya, seperti yang diceritakan dalam hadis Utsman bin Affan, beliau membasuh wajah 3 kali, tangan 3 kali, dan semuanya 3 kali beliau lakukan seperti itu, dibasuh sebanyak 3 kali. Kemudian dianjurkan juga untuk menggosok ya, menggosok wajah. Menggosok wajah itu ya bukan gosok-gosok, bukan gitu maksudnya. Maksudnya adalah menempelkan kulit dengan kulit ya, menempelkan kulit dengan kulit. Ambil air, nah ditempelkan begini, nah ya, gosok ya. Kalau kita tidak digosok gimana? Tidak kulit ketemu kulit. Misalnya kita ambil air keran, nah gitu ya, atau ambil semprotan itu, nah gitu misalnya. Boleh tidak? Sah, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Pas hujan turun kita sambil menjem di pancuran, nah gitu ya, kita nggak pegang, kita niat wudhu. Boleh tidak? Sah. Yang penting airnya harus rata di semua wajah. Tapi dianjurkan untuk digosok. Ya, bahkan kalau dalam mazhab Imam Malik menggosok itu hukumnya wajib. Ya, kalau Imam Malik saja. Kalau mazhab yang lain hukumnya sunnah. Jadi kalau mazhab Imam Malik, kalau tangan kulit nggak ketemu kulit, nggak sah wudhunya. Ya, nggak sah wudhunya gitu. Jadi kalau umumnya ulama itu hukumnya sunnah saja, jadi digosok ya. Nah, setelah itu apa? Ya, perhatikan ya, untuk memastikan tempat-tempat yang sulit terkena air. Ya, bagian yang sulit terkena air di wajah ini mana? Yaitu ujung mata ini ya. Ini ujung mata, ujung luar dan ujung dalam. Ini kan tempat yang sempit ya. Kalau kita wudunya enggak hati-hati, misalnya kita sambil usap mata begini, kadang-kadang kalau kita sekedar sekali lewat saja, takutnya ujung ini nggak kena air. Kalau nggak kena air, apa hukum kita mencuci wajahnya? Tidak sempurna, tidak sah ya mencuci wajahnya itu, karena perintah Allah adalah faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian. Jadi semua yang ada di wajah ini harus kena air. Semua yang di atas wajahnya harus kena air. Ya, hidungnya, makanya kalau saya jelaskan kemarin, kalau misalnya ada rambut, ada ini ya harus kena semuanya ya. Bahkan kalau misalnya katakanlah hidungnya ada 2, ya dua-duanya harus dicuci dengan air kalau misalnya ya, seperti itu. Jadi semuanya harus kena. Jadi mata ini ya, misalnya kita gosok begini bagian dalam ya, untuk memastikan. Nah, ini bagian pinggir begini ya, seperti itu, supaya airnya benar-benar masuk ke ini ya. Itu nanti semua bagian wudhu juga begitu. Di tangan, makanya kenapa kok kita dianjurkan untuk menyela-nyela? Karena khawatir nanti di bagian sini tidak masuk ya, seperti itu. Jadi dianjurkan untuk memastikan ini, memastikan ya, supaya masuk air. Kemudian juga dianjurkan untuk melakukan ghurrah ya. Ghurrah itu artinya apa? Melebihkan basuhan wajah dari batas wajah ya. Kemarin batas wajah ini ya, antara tumbuhnya biasa rambut ini, tumbuhnya umum ya. Kadang-kadang ada orang kalau rambutnya itu lebat sekali sampai turun ke dahi ya. Kadang-kadang kalau ada orang yang kekurangan rambut, tumbuhnya baru di sini. Nah, itu kan ada juga ya. Nanti bukan, kata Habib Ghazali wudhu itu dari awalnya rambut. Berarti wudhunya dari sini, wajah dia itu dari sini. Bukan ya. Tumbuh secara umum. Tumbuh secara umum itu di sini. Ya, sini ya, sampai dengan dagu, tumbuhnya jenggot ini, batas wajah. Ini telinga dengan telinga ya. Ini wajah. Makanya hati-hati ibu-ibu ya, khususnya ibu-ibu ini, kita sedikit minggir ke bab sholat ya. Kalau ibu-ibu kalau sholat itu kan wajib menutup semua tubuhnya kecuali apa? Wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini maksudnya juga adalah punggung tangan ya, begini. Ini nggak apa-apa dibuka ya, wajah juga dibuka.
Nah, kadang-kadang ada jenis mukena itu jilbab juga sebenarnya zaman sekarang. Jilbab orang Indonesia itu biasanya dipakainya, mohon maaf, itu diikatnya itu di sini. Nah, ya, diikatnya di bawah sini. Sementara ini kelihatan di bawah dagu ini kelihatan. Nah, pertanyaannya, bawah dagu ini masuk bagian apa? Bawah dagu ini masuk leher atau masuk wajah? Nah, itu pertanyaannya. Masuk leher atau masuk wajah? Masuk ke leher. Karena tadi yang namanya wajah mana? Dari rumput sampai sini. Ini namanya wajah. Bawah selebihnya ini namanya apa? Leher. Ya, namanya leher. Itu yang sering, makanya bagusnya usahakan khususnya sholat lah ya. Kalau jilbab memang kita problem ya gitu. Sekarang yang udah jilbab aja udah bersyukur luar biasa ya. Zaman begini ini ya, paling nggak sholatnya itu hati-hati bagian sininya ya, bagian sininya. Nah, jadi itu wajah ini secara vertikal, secara horizontal mendatar dari telinga ke telinga. Ini batasnya, jadi ya, batasnya. Nah, dianjurkan ya untuk melebihkan basuhan ke wajah kita dari batas itu ya. Kalau untuk wajah namanya ghurrah, dilebihkan ya sini. Jadi kalau di atas ini batas wajah, dilebihkan sedikit ke sini ya, dilebihkan terus sampai sini. Telinganya kenakan juga sampai di bawah rahang, kenakan semua. Itu namanya ghurrah. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan datang ghurran muhajjalin, wajahnya berseri-seri, tangannya, badannya keluar sinar semua ya, min atharil wudu, karena wudu ya. Nah, kata para ulama maksudnya apa bersinar itu ghurrah itu aslinya adalah kepalanya kuda ya, bagian atas kepala kuda itu ghurrah. Oleh karena itu makna hadis ini kata para ulama dianjurkan untuk melebihkan basuhan. Makanya Abu Hurairah perawi hadis itu ya, dari kalangan sahabat yang merawikan hadis itu, beliau kalau wudu tangan itu enggak dilebihkan dari siku saja, bahkan sampai pangkal lengan, sampai ketiak itu di beliaunya, karena kepingin sinar semua begitu ya. Kaki juga dianjurkan, itu namanya ghurrah kalau untuk kepala ya, muhajjalin untuk tangan dan kakinya, ghurratul muhajjalin. Jadi dianjurkan dilebihkan ya. Itu dilebihkan semua sampai sini. Itulah sunnah-sunnah dalam wajah. Saya ulangi lagi ya. Jadi kita ngambil dengan air dengan 2 tangan, kemudian dibasuhnya 3 kali, digosok ya, maksudnya kulit ya, diperhatikan bagian-bagian yang sulit ya, dan kita lebihkan mencucinya dari dari batas yang normal sampai ke atas, sampai ke bawah, sampai ke samping ya, supaya wudunya menjadi sempurna. Itu bagian wajah. Berikutnya bagian yang ketiga, sunnah wudu yang ketiga, pembahasan tangan ya, sunnah di tangan. Dan kemarin untuk rukun kita sebutkan ini namanya yang kita basuh itu tangan ya. Tangan itu kalau dalam bahasa Arab seperti bahasa Indonesia juga mencakup 3 bagian, telapak, lengan atas, lengan bawah ya, dan lengan atas ya. Tapi dalam Al-Qur'annya disebutkan wa aydiyakum ilal marafiq, cucilah tangan sampai siku. Makanya cucilah tangan sampai siku. Nah, sampai sini aja. Yang lengan atas nggak masuk. Ya, lengan atas nggak masuk. Nah, sekarang apa yang disunahkan? 1, ya, disunahkan pertama menggosok tadi, sama dengan di wajah, ya, digosok. Ya, digosok ditempel begini. Yang kedua, dianjurkan juga untuk melebihkan tadi, ya, dilebihkan ke lengan. Lebih bagus lagi kalau mau ya sampai pangkal sini dilebihkan. Ya, yang ketiga adalah menyela-nyela jari nih, ya. Wa khallil bainal asabi, dan sela-sela jari. Gini cara menyelanya ya. Ini untuk memastikan supaya air juga ini. Kalau kita juga punya cincin ya, lalu cincinnya itu longgar, maka dianjurkan kita goyang. Kalau cincinnya longgar ya. Kalau cincinnya itu sempit sekali ya, karena nggak pernah dilepas dari kawin sampai sekarang usianya 50 tahun, badannya sudah mekar ya, ininya begini ya, kecil ininya sampai nggak bisa bergerak. Terus gimana Bib itu nggak bisa digoyang-goyang?
wajib dilepas. Kalau khawatir sampai air nggak bisa masuk, malah itu wajib dilepas. Karena apa? Kalau dibiarkan saja lalu air nggak masuk di bawah cincin, maka sama saja tangan kita itu tidak sempurna dibasuh air. Nah, sah nggak basuh tangannya? Nggak sah. Jadi gimana? Ya dilepas. Ya dilepas. Wah susah, pergi ke tukang cincin nanti bisa. Ya, pergi ke tukang cincin nanti bisa dilepas itu. Ya, begitu. Nah itu jadi dilepas. Kemudian juga ada tambahan di sini yaitu mualah. Mualah itu artinya adalah mencuci bagian wudhu sebelum bagian yang sebelumnya kering. Ya, ini kan urutan wudhu kan wajah terus tangan. Jadi dianjurkan kita membasuh tangan ini sebelum yang air di wajah kita itu kering. Itu dianjurkan. Ya itulah yang biasa kita lakukan. Kalau kita wudhu kan langsung wajah tangan. Ya, tapi itu sebenarnya anjuran. Artinya apa? Kalau misalnya suatu saat kita itu terpaksa wudhu pas habis mengambil air, kok tahu airnya habis, kita cari keran habis semua, nggak ada bisa untuk wudhu, kemana ya? Ke musola sebelah, sampai musola sebelah wajahnya sudah kering, ya, wajahnya sudah kering. Nah, terus apakah kita melanjutkan tangan atau ngulang? Tidak apa-apa melanjutkan tangan, ya, tidak apa-apa meskipun sudah kering, nggak apa-apa kering. Meskipun memang yang bagusnya itu seharusnya jangan sampai kering kalau mampu. Tapi kalau memang ternyata kering gara-gara kita tadi nyari air nggak dapat, ya nggak apa-apa, lanjutin aja tangan. Langsung lanjutkan tangan dan seterusnya. Ya, makanya kata para ulama, saya pernah sampaikan, kita boleh wajahnya di rumah, ya, tangannya nanti di kantor, ya. Habis itu kakinya pas mau sholat duhur. Nanti orang kaget, loh, Mas, sampai kok wudhunya cuma kaki? Zaman modern. Nah, wudhu zaman ini. Wudhunya penuntut ilmu karena dia tahu, ya. Karena itu tadi dia sebenarnya sudah wajahnya sudah, tangannya sudah, tinggal kakinya saja. Ya, tapi memang nggak boleh batal. Kalau batal yang ngulang semuanya. Itu namanya mualah. Nah, mualah ini menurut mayoritas ulama sunnah, nggak wajib. Cuma dalam madhab Imam Malik saja itu wajib. Jadi tadi madhab Imam Malik ada pengecualian ya. Yang wajib itu menggosok sama mualah, itu yang wajib dalam madhab Imam Malik. Kalau madhab yang lain, ulama yang lain itu tidak wajib. Makanya boleh kita dipisah-pisah gitu ya. Nah, jadi itu mualah itu disambung. Nah, itu hukumnya adalah sunnah. Begitu juga sejumlah ulama mengatakan dianjurkan kita kalau wudhu untuk tangan, membasuh tangan, dimulainya itu dari jari menuju ke siku. Itu berdasarkan ayat itu, diambilnya menurut ayat itu. Karena ayatnya faghsilu wa aydiyakum, dan tangan kalian sampai. Nah, ini kalimat sampainya ini. Berarti kan setelah sampai itu adalah perbuatan kedua. Tangan sampai siku. Nah, berarti dari sini. Tapi kalau mengatakan tangan sampai ujung jari, oh berarti dari sini. Gitu kan? Sampai itu kan berarti yang ujung akhirnya. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau wudhu ya, maka dimulai dari jari ya. Kalau keran bisa juga kan caranya begini, seret ya, puter. Nah, karena nanti ada hadis Nabi itu kalau kalau wudhu ya, ada romir faqaihi, memutar sikunya. Nah, ini yang hati-hati. Kita kalau nggak hati-hati, nggak diputar siku ini dan nggak kita gosok secara baik, biasanya nanti ada yang tersisa, itu menjadi berbahaya. Jadi gini, seret, putar sedikit baru kita gosok. Nah, ini satu, putar lagi, seret, putar, 2, 3. Ya, itu baru hitung 3. Dan yang terakhir dimulai dari sebelah kanan. Ya, karena posisinya badan tangan ini kan ada 2, kanan kiri. Maka dianjurkan dari kanan. Ya, kanan baru kiri. Kata Aisyah, karena Rasulullah SAW yuhibbuhut tayammun. Rasulullah SAW itu suka mulai kanan. Fi tuhurihi, kalau beliau bersuci. Wa tarajjulihi, kalau beliau nyisir. Jadi kalau nyisir itu bagusnya sebelah kanan dulu. Ya, kalau sisirnya ke belakang gimana, Beb? Ya, kanan dulu. Mana kanan? Ini salah, ini kiri ya, sebelah sini kanan. Jadi ini sisir dulu di sini. Nah, ini. Ya, kalau kita itu lakukan hal sepele, tapi kalau kita niatkan ikut Nabi, dapat pahala enggak? Dapat, itu sunnah. Itu sunnah. Itu kan ini Aisyah yang cerita.
Wa tana'ulihi, kalau pakai sendal. Nanti bapak-bapak keluar masjid, cari yang bagian kanan dulu. Jangan langsung sok-sok. Oh, wah, kita ini kan beda. Kita ini kan penuntut ilmu ya. Jangan samakan dengan yang nggak belajar. Ya, jangan sampai keluar dari sini lupa, ya, lupa lagi. Makanya sekali lagi saya ingatkan kapan-kapan bawa catatan. Nah ini lagi. Mungkin suatu saat nanti Pak Ustadz Abdullah disuruh bawa catatan, tulis di sini banner besar-besar supaya nggak lupa. Nanti habis ini saya cerita minggu depan, apalagi bulan depan masih ingat, lupa. Saya tanya, ayo bagaimana sunnahnya? Lu nggak ada yang ingat. Gara-gara kita lupa. Nanti buktinya ini, nah nih buktinya. Nanti saya tanya ingat apa enggak? Nah ini buktinya, ya kan gitu. Itu jadi saya kalau ngajar aja, saya ngajar tentang wudhu ini berkali-kali sudah hafal. Tapi tetap bagaimanapun ya bawa kitab gitu loh. Paling tidak dibuka sedikit, oh ya, dah paham gitu kan. Ya, jadi teratur ngomong itu, ya. Jadi supaya ingat. Saya kalau udah sampai tidur ya udah ingat aja langsung berangkat. Ya kebetulan saya nih Pak Haji baru sampai rumah dari Mesudi saya tadi sebelum maghrib. Ya, saya buka ini tadi saya baru murojaahnya pas duduk di sini kan saya buka oh sudah cukup. Nah, ini tetap perlu kita murojaah, perlu catatan itu penting. Ya, catatan itu penting gitu. Jadi supaya kita belajarnya baik. Oke, itulah sunnah-sunnah dalam tangan ya. Berikut ini ada wajah dan seterusnya, ini waktunya mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Kayak gitu dulu dua ya. Silakan ditanya. Nanti setelah pertanyaan ini baru ada gantian saya yang nanya kan. Untuk ini ya Pak Haji ya. Ya nanti gantian yang saya nanya. Jangan ada yang lupa. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Cukup? Ya silakan. Silakan, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar hadis, tapi nggak tahu soya apa dan disampaikan para ustaz. Sebenarnya ada 3 uzur kita boleh meninggalkan sholat berjamaah. Yang pertama, makanan yang tiap pagi. Kedua, ketika kita ingin buang air besar. Tapi yang ketiga saya lupa. Nah, jadi kan kalau kita sholat nahan buang air kan itu nggak sah sholatnya. Jadi pertanyaan saya, ketika masuk ke sholat lebih baik mana? Makan dulu atau sholat dulu gitu ya. Iya. Jadi begini, memang uzur dalam sholat, uzur untuk tidak berjamaah atau menunda lah sebenarnya yang paling baik. Menunda berjamaah itu ada banyak, ya ada banyak. Betul diantaranya yang disebutkan itu. Hadis yang sahih Rasulullah SAW pernah menyatakan idza hadaral asya'u wal isya'u faqaddimil asya'. Kalau bertemu, kalau hadir maksudnya ada al asya'u, asya' itu makan malam, wal isya'u itu salat malam. Idza hadaral asya'u wal isya'u faqaddimil asya'. Kurang lebih seperti itu. Ada beberapa riwayat hadis yang lain maknanya sama. Jadi kalau makanan sudah dihidangkan, sementara kita itu lagi nunggu-nunggu makan, perutnya sudah krotok. Nah itu. Tapi kalau begini, itu loh sudah hadir. Masa kita makan dulu Pak Haji ya? Nggak pantas kan? Nah, jadi itu ada kondisinya. Yaitu ketika pikiran kita itu tertuju pada makanan. Ya, pada kita lapar misalnya. Nih, tahu-tahu istri kita sudah menghadirkan makan. Kita ada di rumah. Allahu Akbar. Makan azan. Makan dulu kalau gitu. Karena dia udah mikir makan. Tapi kalau misalnya makan itu nanti bisa, nanti. Jangan, wah ini kan berdasarkan hadis. Maka nah itu saklek tanpa pemahaman yang benar, salah. Makanya kalau kita memahami ilmu, apalagi Quran, apalagi hadis, itu harus sesuai dengan pandangan para ulama. Jangan logika kita. Ya, itu yang pertama. Betul, yang kedua juga kalau mau buang air, ya. Hadisnya sahih juga, hadis Aisyah, tapi redaksinya saya agak lupa awalnya itu. Pokoknya beliau Rasulullah SAW itu melarang seorang sholat wa huwa yadfa'ul akhbathan. Wa huwa yadfa'uhul akhbathan. Rasulullah SAW melarang seorang itu sholat sementara dia itu menahan akhbathan, 2 khobath, 2 pembatal wudhu.
Maksud kata para ulama itu adalah kepingin buang air kecil atau kepingin buang air besar. Apalagi kalau dua-duanya. Maksudnya gimana? Kalau kita misalnya sudah Allahu Akbar, nah itu ke sana dulu. Jangan sampai nanti pas kita lagi sholat, wah itu gak bagus begitu. Itu mengganggu konsentrasi kan, itu keluar apa enggak ini. Nah itu buat setan nanti datang, wih barusan ada itu keluar, atau sengaja setan datang, wah tahu nih orang ini sudah kebelet. Kan ada khusus setan itu yang kerjaannya cuma mohon maaf keluar masuk bagian belakang kita itu, lari sana lari sini lari sini. Kalau orang yang punya penyakit was-was itu keluar lagi, wudhu lagi, masuk salah lagi sana, itu setan sebenarnya. Makanya kalau kita bisa seperti itu ya wudhu dulu, begitu ya, wudhu dulu, selesaikan dulu baru masuk. Tapi kalau kira-kira kita bisa nahan, kadang-kadang kan kita ada sakit perut, gitu, ditahan, nggak ketemu lagi udah. Nah, berarti ini cuma perut kita saja yang ada masalah sedikit ya, kita tahan. Nah itu silahkan sholat saja tidak apa-apa. Loh terus gimana kalau pas kita sudah pas takbir Allahu Akbar, boleh? Nah, ya udah lanjutkan saja, jangan batalkan, tidak boleh dibatalkan. Ya, justru kita lanjutkan sholat karena apa? Membatalkan ibadah yang wajib itu bukan perkara yang ringan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal kalian. Kalau sudah mulai ibadah lanjutkan. Lalu terus kalau kerucuk-kerucuk kita pengen itu tahan ya. Seharusnya kalau mau yang ideal ya sebelum sholat kamu ke belakang dulu. Tapi kalau udah keburu sholat ya sudah lanjutkan. Tapi sholat kamu itu makruh karena kamu sambil megap-megap sana itu makruhnya di situ karena menghilangkan konsentrasi. Begitu juga yang ketiga, ketika marah, itu mungkin yang itu marah, ghadban, marah. Jadi ketika emosi jangan sholat dulu. Habis berantem sama istrinya, kemudian komat di masjid, dipikir Allah berawas, habis sholat saya ngomong kurang ajar, nggak ingat apa dulu itu masih muda dulu kok siapa saya, nah gitu. Akhirnya emosinya keluar semua, ditambah setan itu ya pinter kan, kita nyari kunci kemana-mana nggak kelihatan, sholat 2 rakaat langsung keluar itu kuncinya. Setan yang ngingetin itu, kunci kamu di sana itu loh ini. Oh iya, akhirnya sholatnya nggak bener jadinya. Ya gitu. Jadi, nah itu marah. Termasuk juga semua hal yang menghilangkan konsentrasi. Bisa diantaranya disebutkan para ulama dulu. Pakai pakai sepatu yang terlalu sempit. Nah itu. Pakai sepatu terlalu sempit kan kita sudah berdirinya nggak enak segala macam. Itu menghilangkan konsentrasi. Dan semua hal yang menghilangkan konsentrasi itu membuat sholat kita makruh. Makanya dianjurkan menyelesaikan masalah itu dulu baru sholat. Ya sebenarnya bukan kemudian ditinggalkan sholat jamaahnya sama sekali, tidak. Tinggal atur sebaik-baiknya ya. Bagaimana supaya jangan sampai terlambat. Kalaupun nanti terlambat, misalnya tadi makan tadi, orang udah pengen makan, akhirnya makan dulu, ternyata imamnya qomatnya cepet, sholatnya juga cepet, akhirnya kita nggak dapat, kita dapat uzur. Gitu. Itu ada uzurnya. Kita meninggalkan sholat jamaah karena keadaannya memang diizinkan. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan masalah air. Seandainya kita mau sholat di kebun dan di mana-mana nggak ada air dan kita membawa air minum yang direbus untuk wudhu, sah apa enggak? Iya. Apakah sah kita wudhu pakai air yang direbus, Pak ya? Boleh. Tidak apa-apa menggunakan air mau direbus, mau air mentah, boleh ya. Mau air galon kita beli di tukang air atau ngambil di sumur atau di mana saja sah, tidak apa-apa ya. Yang penting kalau air yang direbus itu jangan pas lagi panas-panas kita pakai wudhu, itu aja itu. Karena makruh ya, makruh ya. Ya di antara hal air yang makruh dipakai untuk sholat disebutkan air terlalu panas, air terlalu dingin, itu ada itu ya. Terlalu panas itu ya itu tadi yang habis direbus itu ya, habis direbus belum sempat didinginkan dulu langsung dipakai, makruh. Tapi kalau dia kuat nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, tapi makruh ya, maka wudhunya sah. Itu disebutkan juga dalam fikih. Jadi ada air-air yang makruh dipakai, di antaranya air terlalu panas, air terlalu dingin ya, terlalu dingin, itu hukumnya makruh ya. Itu ya karena bisa saja mungkin karena bukan direbus, Pak ya. Saya sedikit cerita dulu saya kuliah di Madinah, di Saudi itu kan panas
pipa-pipa air itu di bawah apa namanya pasir. Kalau udah siang, masya Allah, itu kadang-kadang sampai kadang keluar agak asap-asap itu uap kalau kita buka keran. Panasnya luar biasa. Lah kalau kita Jumatan mau mandi, kita ya apa namanya ngambil air dulu di ember, kita dinginkan dulu gitu. Tapi kalau misalnya langsung dari shower meskipun airnya percik kecil, ya kepanasan gitu. Nah yang seperti itu hukumnya makruh ya, hukumnya adalah makruh, kecuali kalau kita tahan nggak apa panas ya, nggak tahu ini punya ilmu atau mungkin kulitnya tebal-tebal gitu ya, ya mandi biasa saja gitu. Nah ini silahkan, yang penting nggak merasa terganggu, jadi tidak apa-apa Pak gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi Pak? Ya. Saya tuh sering lihat nih Ustaz di sekitar kita lah. Jadi mereka mau basuh tuh mulai dari kanan kiri. Iya. Yang benar man, betul. Ini ada pertanyaan gitu. Tadi belum saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat hadis yang ceritanya Nabi, ada beberapa hadis ya. Ada hadis yang dari Utsman itu ya, dari apa namanya Thauban, dari apa muridnya pembantunya Utsman bin Affan, ketika cerita tentang Utsman yang menceritakan wudunya Nabi ya. Jadi Rasulullah SAW itu disebutkan begini, dan kemudian apa, dan beliau mencuci tangannya ya, mencuci tangan kanannya 3 kali, lalu mencuci tangan kirinya 3 kali ya gitu. Jadi bukan selang-seling kanan kiri bukan ya, jadi menyelesaikan dulu 3 kali ya, 1 2 3 yang kucuran gini ya. Nah itu berarti sudah selesai ini 3 kali, baru yang kiri. Jadi bukan gantian gini bukan. Nah, ini belum ketemu riwayatnya ini, kayaknya nggak ada ini kayak gini ya, nggak ada. Nah kalau kuping memang bareng-bareng gitu, karena nggak disebutkan kuping kanan dulu 3 kali, kuping kiri dulu 3 kali, enggak. Tapi kemudian beliau membasuh kedua telinganya dengan apa namanya telunjuknya dimasukkan ke samakhain itu. Samakhain ini yang apa namanya lubang-lubang ini ya, begitu. Nah itu langsung gitu. Jadi itu dipahami dari situ kalau telinga langsung begini ya. Tapi kalau tangan begini ya, kaki juga kanan dulu selesai, kiri dulu baru dilanjutkan. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi Pak? Bu? Cukup? Ya, pertanyaan saya bingung nih, sebanyak sebegini ya. Oke, ini yang untuk anak-anak yang mana? Anak-anak ini ya? Yang panjang-panjang. Yang panjang-panjang. Oh ini wafer nih nak. Kayaknya ya. Baik. Nah pertama, Pak Haji juga lah bantu saya lah, ya. Ya Ustadz Royan, boleh lah. Ustadz Adil. Saya baik. Saya ini pertanyaan untuk anak-anak ya. Sudah hafal surat-surat pendek ya? Kita hafal surat pendek ya. Oke, siap-siap. Saya minta tolong sebutkan ya, yang paling tunjuk, nggak boleh jawab dulu ya, nunjuk duluan, nanti itu saya tunjuk. Sebutkan ayat terakhir surat Al-Ikhlas. Nah, ngeja dulu. Apa? Iya, nggak apa-apa lah. Kalau saya ngomong Al-Baqarah kelamaan kita nunggunya. Ya, Ustaz Royan. Habib kita tadi bilang mengenai syarat, mengenai ketentuan wudu ada di Al-Quran, surah berapa, ayat berapa? Bapaknya nggak hafal juga ini. Ada yang tahu, bapak-bapak juga nggak apa-apa lah. Ya, bapak-bapak. Surat Al-Maidah ayat 6. 100. Masya, silakan. Untuk anaknya aja. Oh ya, ambil. Ambil nak, iya. Silakan yang lainnya. Ustaz Abdullah. Pak Haji Aidil. Ustaz. Boleh. Ustaz Haris mana tadi? Ustaz mana Ustaz Haris? Sambung ayat pagi. Ya, sambung ayat. Ustaz Haris mana Ustaz Haris? Ya. Ustaz Ryan dulu. Boleh Ustaz, sambung ayat Ustaz. Ayo. Ya. Ini ayat terakhir surah Al-Kafirun. Nah. Susahan kayaknya, kesusahan. Ya. Ya, silakan. Ikut saya juga sesuatu. Buat pening. Ya, Haris. Baik. Ya, semoga berkah. Ya.
Baik, nyambung ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa innahu ala malah saya lupa. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Udah ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahu bihim yawma idzin lahum. Ya, silakan. Nah, ini yang terakhir saya perlu kecermatan adik-adik ya. Yang udah dapat nggak usah jawab lagi ya. Terakhir nih, coba sebutkan. Apa lanjutkan? Ya. Lanjutkan. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Lanjutkan. Ya. Salah. Ya. Sadaqallahul adzim. Pinter ya. Cerdas ini. Bukan tapi. Bukan. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa? Bukan awalnya sebelumnya. Setelah Al-Qari'ah apa setelah Al-Qari'ah apa? Surat apa? Iya. Apa? Al-Takasur ayatnya. Al-Takasur. Nah, ya, enggak apa-apa lah dikasih tahu ya. Nah, itu ya. Ya, barakallah. Sadaqallahul adzim. Pinter. Silakan nih. Bu, sebutkan rukun wudu, Bu. Ibu. Ada enggak? Langsung, Bu. Satu, Bu. Ini nggak bisa dibagi bareng-bareng, Bu. Satu. Ya, betul. Nah, itu nggak tahu yang mana. Bagilah, Bu. Betul, Bu, dibagi. Nih, silakan. Ustadz Haris mana tadi? Ustadz Haris. Ini untuk bapak-bapak. Iya. Sambung ayat pendek juga. Ayo, Pak Haji. Pak Haji Lukman. Ustadz Lukman mana? Oh, Ustadz Lukman. Bukan untuk Pak Ustadz Lukman. Apa ini? Untuk kitanya. Iya. Jamaah aja. Nanti Pak. Ya. Sadaqallahul adzim. Siap, Bapak-bapak. Disambung ya untuk bapak-bapak ya. Coba sambung ayat, Bapak. Yang mudah aja. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bapak. Yang sudah kawin ya. Yang namanya bapak itu udah kawin dulu. Yang belum kawin itu mas-mas. Afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat, terusnya. Iya, anaknya pinter untuk bapaknya nanti. Ya, kalau enggak yang lain. Ya, yang lain. Alhaakumut Atazurkumul maqam. Iya. Aduh, saya suka sama Pak Haji. Allah saufata lamu. Sudah selesaikan ya. Coba selesaikan. Ya, dari awal Al-Hakumut Takasur. Ya, dengarkan. Boleh diri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak tahu juga anaknya. Ya. Apa-apa. Terus. Enggak apa-apa. Lanjut. Alha. Alha.
Terus. Alhaakumut. Alhaakumut takasur. Terus. Hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin. Summa latus'alunna yauma izin anin na'im. Alhamdulillah. Silakan. Luar biasa ini. Ada surat nikahnya Pak ya? Dan nikah kan bapak-bapak. Ustadz Adil. Terakhir. Ya. Sambung ayat. Sambung aja. Sambung ayat aja. Ya, sambung ayat. Wadduha wal laili idza saja. Waduha. Ini nah. Mawadaka rabbuka wa maqala. Ilahi laka minal ula wala sofa yutika rabbuka fatardo. Alam yajid kaya simang fawa wa wajadaka dolang pada wa wajadaka ilang pada wa amal yatimah fala tabar wa amasa ila fala tanmar wa amma bini mati rabbika fa'ad 100. Baik. Alhamdulillah ya, semoga bapak-bapak dan anak-anak dan para pemuda sekalian kita bisa lebih banyak hafal Al-Qur'an ya dengan baik, dengan lancar. Demikianlah kajian yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Habib. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, terutama bab fikih, kita amalkan dalam keseharian kita. Wudu, yang wudunya kata Bang Roy masih kiri kanan dibenahi kanan dahulu. Setelah menjelaskan Habib tadi. Kemudian bagi bapak-bapak, ini ada episode selanjutnya. Kalau ini surat pendek ke bawah, nanti pekan depan insyaallah dari surat Al-Duha ke atas. Iya, siap ya? Hadiahnya umroh ya. Insyaallah ya. Ustaz Raya nanti yang biayai. Demikian ada salahnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.